Perkenalkan, nama saya Siti Zara dengan NIM 21101010793. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah menyajikan realitas, namun sejarah bersifat fleksibel, yang berarti sejarah menyesuaikan dengan kepentingan para pemiliknya dan tak ada satu versi tunggal terhadap sejarah atau banyak versi. Dan saya juga akan menjelaskan dengan pengertian sastra. Sastra berasal dari kata kastra yang berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu, sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Dalam konteks kebudayaan, sastra adalah ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Jadi, sastra adalah bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Ada 4 aspek ilmu sastra, yaitu teori sastra. Teori sastra adalah prinsip-prinsip dasar dan jenis-jenis karya sastra. Yang kedua itu ada sejarah sastra, yaitu perkembangan sastra dari awal mula muncul hingga saat ini. Terus ada kritik sastra, yaitu penilaian karya sastra atau telah sastra. Yang terakhir ada filologi, yaitu meneliti kebudayaan dari masyarakat yang memiliki nilai sastra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahra Maharani Putri dengan NIM 2110107000108. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk karya sastra. Bentuk-bentuk karya sastra terdiri dari pantun, sajak, puisi, cerita pendek, novel, drama, dan sebagainya. Sejarah perkembangan sastra Indonesia. Lini masa perkembangan sastra Indonesia terdiri dari Melayu Lama yang terjadi sebelum abad ke-20. Terus ada Angkatan Balai Pustaka tahun 1920-an, Angkatan Bujangga Lama tahun 1930-an, Angkatan 1945, Angkatan 1950 sampai 1960-an, Angkatan 1966 sampai 1970-an, Angkatan 1980 sampai 1990-an, Angkatan Reformasi, dan Angkatan 2000. Berikut akan dijelaskan secara detail tentang angkatan-angkatan tersebut. Angkatan Melayu Lama. Ciri khas Melayu Lama yaitu disebar secara lisan, anonim atau tidak diketahui pengarangnya, istana sentris, bernilai budaya lokal, tradisional, klasik, didaktis, dan universal. Karya sastra Melayu Lama didominasi oleh syair, pantun, gurindam, hikayat, dan terjemahan novel barat. Beberapa karya sastra yang terkenal yaitu Robinson Crusoe yang merupakan novel terjemahan, Rocambole yang merupakan karya sastra terjemahan, Kisah Perjalanan Nahkoda Bonteko, dan masih banyak lagi. Sastrawan Melayu Lama, beberapa yang terkenal yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdurrahman Singkil, Nuruddin Araniri, dan masih banyak lagi. Halo teman-teman, nama saya Roland Farin Muhammad, NIM 21101070098. Di sini saya akan membahas Angkatan Balai Pustaka dan Angkatan Bujangga Baru. Kita mulai dengan ciri khas Angkatan Balai Pustaka, yaitu berbahasa Indonesia yang sangat kental dengan bahasa Melayu, dan membahas seputar adat daerah lokal, dan dipenuhi tradisi daerah lokal yang sangat kental. Ya, dan salah satu atau beberapa contoh karya dari Angkatan Balai Pustaka ada Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tahun 1922. Yang kedua ada Azab dan Sengsara, karya Marharis Siregar tahun 1920. Yang ketiga, Apa Dayaku, Karena Aku Perempuan, karya Nur Sultan Iskandar tahun 1922, dan masih banyak lagi. Lalu ada Angkatan Bujangga Baru. Ciri khasnya yaitu menggunakan bahasa Melayu tinggi, bertema persatuan dan nasionalisme, dan mulai mengangkat emansipasi wanita, beraliran romantik idealis, dan tersirat idealisme para sastrawan. Beberapa karya Angkatan Bujangga Baru yaitu ada Ken Arok dan Ken Dedes, karya Muhammad Yamin tahun 1930,
Lalu Layar Terkembang karya Sultan Syahrir Ali Sabana tahun 1936. Sajak Percikan Permenungan karya Rustam Effendi tahun 1925, dan masih banyak lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Tony Sadrian Dwi Guntoro dengan NIM 211010700-235. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 1945 dan 1950. Oke, jadi yang pertama angkatan 1945. Oke, jadi ciri khas angkatan 1945 itu adalah berbentuk bebas, tidak terikat kebahasaan. Terus yang kedua ada bertema realitas dan ekspresif. Yang ketiga ada menyiratkan perjuangan. Yang keempat ada mengandung sinisme dan sarkasme terhadap penjajah dan pemerintah. Yang terakhir itu ada puisi yang mendominasi. Jadi bisa dikatakan ciri angkatan 45 itu karya sastranya itu lebih berbentuk bebas dan tidak terikat ke sistem kebahasaan apapun. Terus juga menyiratkan perjuangan juga, dan pada saat itu juga lebih banyak karya-karya puisi yang mendominasi karya sastra pada masa tahun 1945. Nah, contoh karya sastra dan sastrawan yang terkenal pada tahun 1945 itu contohnya ada Khairil Anwar dengan judul karyanya Tiga Menguak Takdir, karya Asrul Sani, Khairil Anwar dan Rifai Apin pada tahun 1950. Dan selanjutnya ada angkatan 1950 sampai 1960. Ciri khas angkatan 1950 dan 1960 itu ada didominasi cerita pendek dan puisi. Terus ada sastra, yang kedua itu sastra semakin meluas ke pelosok Indonesia. Yang terakhir itu sastra terhambat karena adanya berbagai polemik. Oke. Jadi intinya pada tahun 1950 itu karya sastra pada tahun tersebut itu didominasi oleh cerita pendek dan puisi, dan juga karya sastra juga semakin menyebar luas ke seluruh Indonesia. Namun pada tahun itu juga perkembangan sastra juga terhambat karena munculnya berbagai polemik juga. Nah, contoh karya sastra dan sastrawan yang terkenal itu diantaranya dalam sajak karya Nyonya Dini tahun 1950, tahun-tahun kematian karya Aji Prosidi, robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis, Sri Jamal karya Mokhtar Lubis, dan masih banyak lagi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arden Kaimudin, NIM 211010700091. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin angkatan 1966 sampai 1990-an. Ciri khas angkatan 1966 sampai 1970-an. Poin 1, penuh eksperimen. 2, banyak improvisasi. 3, beraliran surrealis. 4, beberapa menggunakan bahasa daerah sebagai bentuk ungkapan ekspresi. 5, berkonotasi kuat. Beberapa karya sastra dan sastrawan angkatan 1966 sampai 1970-an yang terkenal. 1, Malu Aku Jadi Orang Indonesia, karya Taufik Ismail. Karya Sutarji Kozoum Bahri. 3, Dukam Abadi, karya Supardi Djoko Darmo 1969, dan masih banyak lagi. Angkatan 1990-an sampai 1990-an. Ciri khas angkatan 1990-an 1980 sampai 1990-an. 1, bergenre roman picisan. 3, sastrawan wanita mulai menonjol. 4, beraliran pop. Karya sastra dan sastrawan angkatan 1990-an 1990 sampai 1990-an. Di sini terdapat 1, Pupus karya Hilman Hariwijaya 1986. Gendang karya YB
Mangwijaya 1988, Nyanyian Gaduh karya Dultiarosa Herliani 1987, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja beberapa poin-poin angkatan 1966 sampai 1960-an. Terima kasih. Halo, nama saya Ciapista Sadat. NIM saya 211107100245. Saya akan membahas angkatan reformasi. Ciri khas angkatan reformasi yaitu ada 3. 1. Bertema sosial, politik, romantis, dan naturalis. Yang kedua, mayoritas membahas reformasi. Yang ketiga, banyaknya pentas pembacaan sajak dan puisi. Karya sastra dan sastrawan angkatan reformasi. Beberapa karya sastra dan sastrawan yang terkenal yaitu Peringatan Karya Wijitengkul tahun 1986 dan Sebelum Tertawa Dilarang, karya Ahmad Yossi Herafanda tahun 1987. Di Luar Kata, karya Acip Jamjamnur tahun 1996, dan lain-lain. Ciri khas angkatan 2000-an. 1. Menggunakan majasan morfomisme. Yang kedua, menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, revolusi demografi. Keempat, tema lebih variatif mulai dari religius hingga kebebasan. 4. 5. Penggunaan teknologi seperti internet dan media sosial sebagai sarana berkarya. Karya sastra dan sastrawan angkatan 2000-an yaitu ada 4. Yang ke-1, Laskar Pelangi karya Andreas Hirata tahun 2005. Yang kedua, Saman karya Ayu Utami 1998. Ketiga, Supernova karya Dewi Lestari tahun 2001 sampai 2004, dan masih banyak lagi.